mungkin pertama kita akan bicara mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ya, karena pengadaan ASN ini tentunya berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan beberapa peraturan pemerintah lainnya ya. Nah, kalau kita bicara mengenai ASN, ASN itu adalah sebuah profesi ya, profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan juga profesi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa disebut dengan P3K ya. P3K-nya di sini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini juga diatur tentang manajemen ASN ya. Salah satunya adalah mengatur tentang pengadaan. Nah, ini perlu diketahui oleh seluruh warga BKN bahwa seluruh warga negara Indonesia itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi aparatur sipil negara. Tapi tentunya harus berdasarkan persyaratan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan bicara mengenai manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, sampai dengan sekarang ini masih diatur dengan PP nomor 49 tahun 2018 ya. Jadi di sini setiap instansi pemerintah itu wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan P3K tentunya berdasarkan atas analisa jabatan dan analisa beban kerja. Ya, kemudian instansi juga wajib hal ini maksudnya harus dilakukan itu untuk jangka waktu 5 tahun ya. Jadi instansi menyusun kebutuhan ASN-nya itu setiap 5 tahun dan diperinci per 1 tahun. Ya, itu ada di dalam PP 49 tahun 2018. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai P3K, tentunya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan ya. Kemudian pengadaan calon P3K ini merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Jadi sekali lagi pemerintah mengadakan atau merekrut berdasarkan atas kebutuhan masing-masing instansi pemerintah, dan tentunya ini berbeda ya. Tentunya ini berbeda untuk setiap instansi pemerintah. Jadi formasi yang dibuka untuk setiap pengadaan itu berdasarkan kebutuhan ya Bu? Betul. Bukan berdasarkan keinginan. Iya, berdasarkan kebutuhan instansi dan yang paling penting dan harus digarisbawahi adalah berdasarkan kemampuan anggaran instansi masing-masing. Itu yang perlu. Iya, baik. Kemudian di sini perlu kita sampaikan juga Mbak Tasya bahwa pengadaan P3K ini dilakukan melalui beberapa tahap. Baik, Bu. Ya, pertama ya mungkin ada tahap perencanaan ya, tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa instansi wajib melakukan penyusunan kebutuhan ASN-nya, yaitu adalah tahap perencanaan. Kemudian tahap pelamaran, yaitu teman-teman sudah melakukan pelamaran melalui portal ESSCASN.bkn.go.id ya. Alhamdulillah BKN sudah luar biasa sekali memfasilitasi ya. Betul. Kemudian yang selanjutnya adalah proses seleksi ya. Di sini ada proses seleksi administrasi yang dilakukan oleh teman-teman di instansi ya, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Kemudian juga ada seleksi kompetensi, dan ini sudah kita lakukan melalui metode CATBKN ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi, dan yang terakhir adalah pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, saat ini kita sudah berada pada tahap yang terakhir ini ya, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik, Bu. Iya. Okay. Kalau untuk P3K kan seleksi kompetensi ya Bu ya. Nah, kalau CPNS tahapnya dari seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, seleksi ke kompetensi bidang, baru kemudian pengangkatan tadi ya Bu. Betul, iya. Oke. Nah, kemudian Mbak Tasya, tentunya pengusulan dan penetapan NIP ini kita ada dasar hukumnya ya, dan ada surat Kepala BKN yang dikeluarkan itu di tanggal 27 September 2024, yaitu nomor 6610 ya. Jadi untuk jadwal pengusulan NIP 3K itu dimulai tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2025. Artinya di sini instansi sudah bisa mengusulkan NI
P3K itu udah mulai tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2025 ya. Alhamdulillah kita di BKN itu di tanggal 7 Februari 2025 kita sudah mulai menerima usulan dari instansi ya. Kalau ini kan pengusulan, berarti yang sekarang kan kita sedang fokus untuk NIP 3K, Bu. Boleh tahu nggak, Bu, ada bocoran kok yang NIP CPNS? Iya. Itu kapan mulainya, Bu? NIP CPNS itu nanti akan mulai diusulkan itu di tanggal 22 Februari 2025. Ya, oke. Mulainya di 22 Februari, teman-teman ya. 2025. Tapi perlu diketahui 22 Februari itu bukan waktu penetapan. Tapi Betul, pengusulan. Jadi sudah dibuka usulannya Iya. untuk pengusulan Baik, Bu. CPNS. Jadi berarti BKN sudah membuka untuk instansi-instansi mengusulkan seperti itu, mulai. Dan perlu digarisbawahi, mulai artinya instansi bisa ya, tapi bukan berarti semua instansi langsung. Tidak serentak wargi BKN itu. Iya, baik Mbak Tasya, terima kasih. Mungkin kita sekarang bicara mengenai alur penetapan untuk NIP 3K ya, dan khususnya untuk NIP 3K tahap 1 ya. Iya, Jadi Bu. pelamar yang dinyatakan lulus sebagai P3K itu diangkat sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian ya, baik itu oleh gubernur, bupati, atau wali kota ya. Jadi di sini ada proses berbeda dengan CPNS ya. Untuk P3K ini ada sebelum diusulkan NIP-nya ke BKN itu diangkat dulu sebagai calon P3K. Oh, oke. Seperti itu. Nanti setelah ditetapkan NIP-nya kemudian diangkat menjadi P3K. Ya, sebelum diusulkan NIP-nya ditetapkan SK calon P3K, setelah ditetapkan NIP-nya diangkat sebagai P3K. Nah, itu surat keputusan baik calon maupun P3K itu ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, bukan oleh BKN. Iya. Itu yang perlu kita ketahui ya. Iya. Karena saya melihat banyak komentar-komentar netizen juga seperti beranggapan bahwa SK yang menetapkan adalah BKN. Bukan ya, jadi yang menetapkan adalah sesuai dengan aturan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini adalah kalau kita di instansi daerah itu berarti oleh gubernur, bupati, atau wali kota ya, seperti itu. Kemudian untuk P3K di instansi pusat itu yang menetapkan NIP-nya adalah BKN pusat. Baik. Ya, Nah, iya, sementara untuk P3K instansi daerah ya yang menetapkannya adalah untuk Jawa Barat Banten. Ini untuk Jawa Barat Banten adalah Kantor Regional 3 BKN Bandung. Seperti itu ya. Jadi tidak semuanya ditetapkan oleh kita dan tidak semuanya ditetapkan oleh pusat. Ada pembagian sesuai dengan kewenangannya masing-masing ya. Kemudian untuk pengisian daerah itu sudah dilakukan ya kemarin oleh teman-teman, itu mulai di tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2025, dan untuk pengusulan NIP-nya tadi juga kita sudah bahas mulai dari tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2025, dan berdasarkan ketentuan itu ada dokumen-dokumen yang diperlukan ini dalam menetapkan NIP ini ya. Ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan secara mandiri oleh P3K-nya ya, diantara seperti pas foto, kemudian ijazah, transkrip, kemudian SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian surat keterangan nafsa, itu adalah dokumen-dokumen yang harus disiapkan secara pribadi. Kemudian juga ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh instansi, seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang namanya SK calon P3K, itu disiapkan oleh instansi. Kemudian ada yang namanya surat pernyataan rencana penempatan, itu juga disiapkan oleh instansi. Nah, semua dokumen ini harus dilengkapi pada saat mengajukan proses penetapan NIP ya, dan BKN sudah menyiapkan juga satu portal yang disebut dengan SIASN BKN. Nah, untuk dokumen-dokumen pribadi ini seperti contohnya pas foto, kemudian juga ijazah, kemudian transkrip ya, kemudian surat pernyataan 5 poin itu sudah dialirkan langsung dari SSCASN ke SIASN. Jadi pelamar tidak perlu mengunggah lagi. Mungkin yang perlu diunggah adalah ketinggalan satu, daftar riwayat hidup. Ya, jadi kayak setelah dinyatakan lulus itu pelamar itu mengisi daftar riwayat hidup ya. Kemudian itu yang disiapkan secara mandirinya ya. Tidak sesuai. Nah, biasanya nih Bu, apa sih Bu penyebab
dari usulan ini kemudian dinyatakan BTS oleh BKN? BTS ya, BTS. iya. Oke, jadi BTS ini berkas tidak sesuai. Iya, Bu. Artinya adalah dokumen ini ada yang tidak sesuai. Sebagai contoh sebenarnya misal terkait dengan salah unggah yang seharusnya misalnya SK CPPK diisi dengan SPRP ataupun sebaliknya ya. Atau misalnya ada ketidaksesuaian nama dan data lahir, itu lumayan banyak juga ya. Banyak juga Jadi ya, Bu, ya. kalau misalnya di sini kami di BKN itu kan membandingkan antara data elektronik, data usul elektronik dengan dokumen yang dilampirkan. Kalau misalnya berdasarkan hasil verifikasi kami ada ketidaksesuaian data antara data usul dengan dokumen yang dilampirkan, tentunya kami harus konfirmasi kepada instansi dan juga kalau diperlukan instansi perlu konfirmasi juga kepada yang bersangkutan, diantaranya terkait dengan data nama dan data tanggal lahir, ya. Karena kan seharusnya itu kita berpedoman kepada ijazah, ya. Tapi ternyata ijazah itu pun terkadang ada yang salah. Berbeda. Iya, seperti itu. Itu sebagai contoh untuk kenapa BTS, ya. Kemudian TMS, yaitu sebenarnya ada, tapi jarang sekali, tapi ada ya. Sebagai contoh misalnya di satu jabatan formasi itu kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan adalah misalnya D3. Tapi ternyata yang bersangkutan menyampaikan yang S1. Ternyata pendidikan yang bersangkutan S1. Melamar pada formasi D3. Nah, itu tentunya tidak sesuai. Itu yang kami TMS-kan ya, Bu? TMS-kan, betul. Nah, Bu, ini nih Bu yang sering kali dipertanyakan Bu, ya. Kalau penetapan TMT itu sama siapa sih Bu? Sama BKN atau sama instansi Bu? Oke, jadi seperti ini ya, di dalam surat edaran Kepala BKN itu sudah disampaikan bahwa pengusulan itu kan 1 sampai dengan 28, Iya, 28 Februari 2025 ya. Kemudian untuk TMT-nya itu adalah di tanggal 1 setelah pengusulan. Artinya di sini kalau misalnya 1 sampai dengan 28 Februari berarti TMT-nya adalah 1 Maret 2025. Tapi tentunya kapan nih saya bisa mulai bekerja? Ya tentunya setelah semua proses selesai secara keseluruhan, seperti itu ya. Mungkin bisa di April atau mungkin bisa juga di Mei barangkali ya. Jadi setelah semuanya proses selesai ACC, kemudian ditetapkan SKP 3K-nya, kemudian ditetapkan dokumen kontrak kerjanya ya, baru diserahkan kepada yang bersangkutan ya. Untuk TMT ini apakah berpengaruh kemudian Bu ke gaji? Misalnya TMT-nya 1 Maret kan Bu, 1 Maret. Apakah nanti, tapi maaf Bu, misalnya TMT-nya 1 Maret, kemudian baru mulai bekerjanya di bulan Mei misalnya. Apakah kemudian gajinya dari 1 Maret? Oh tidak Mbak Tasya ya. Nah, itu Bu yang dipertanyakan Bu. Sering kali ditanyakan oleh Betul. netizen. Apakah ketika TMT-nya 1 Maret nanti saya dapat gaji per 1 Maret kayak gitu? Iya. Sebenarnya sama antara P3K dengan PNS ya. Kita itu digaji setelah secara nyata melaksanakan tugas. Ya, jadi kalau misalnya warga BKN secara nyata melaksanakan tugas di bulan Maret, tentunya akan digaji mulai bulan Maret. Kalau misalnya secara nyata melaksanakan tugasnya di bulan April, tentunya itu akan digaji di bulan April. Ya, jadi dasar penggajian itu apa? Adanya surat pernyataan melaksanakan tugas. Ya, jadi setelah wargi BKN secara nyata melaksanakan tugas misalnya di 1 Maret, instansi mengeluarkan yang namanya surat pernyataan melaksanakan tugas. SPMT, itu ya SPMT itu ada disebutkan bahwa atas nama A sudah secara nyata melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Berarti gajinya dibayarkan di 1 April 2025. Baik, kita mungkin langsung lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya Bu ya, yang ditanyakan oleh netizen ke kita Bu. Nah, jika ada dokumen yang tidak memenuhi syarat Bu saat penetapan NIP, bagaimana prosedurnya Bu? Penginformasiannya, apakah dari BKN menyampaikan langsung ke pelamar atau seperti apa Bu nanti prosedur penginformasiannya bagi pelamar yang berkasnya tidak sesuai kayak gitu Bu?
Ya baik Mbak Tasya, terima kasih ya. Tadi sudah kita sampaikan juga bahwa pengusulan NIP itu kita sudah memakai satu sistem yang disebut SIASN BKN, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara BKN ya. Iya, Bu. Jadi sistem ini dibangun untuk layanan kepegawaian mulai dari pengangkatan sampai dengan pemberhentian dan pensiun ya. Jadi di sini teman-teman instansi baik pusat maupun daerah mengusulkan NIP melalui sistem itu. Ya, jadi sekarang tidak manual lagi seperti Iya, dulu. Bu. Kalau dulu mungkin instansi membawa-bawa berkas ke BKN Iya. ya, tapi sekarang sudah tidak lagi Iya. ya. Jadi hanya melalui sistem saja mengirimkan baik itu data elektronik maupun dokumen dalam bentuk PDF-nya yang sudah disiapkan oleh masing-masing yang bersangkutan dan juga sudah disiapkan oleh instansi. Nah, tadi saya sampaikan sampai dengan saat ini ada sekitar 10% usulan nih yang BTS dan perlu dilengkapi ya. Itu kita menggunakan sistem yang sama. Jadi pada saat kami melakukan verifikasi terdapat usulan yang BTS, itu kita akan kembalikan kepada instansi dan kita akan berikan keterangannya. Misalnya SPRP belum terlampir, itu sebagai contoh ya. Itu. Nah, di sini yang perlu wargi ketahui adalah ada dokumen-dokumen, dan tadi sudah kita sampaikan sebenarnya ada dokumen yang disiapkan oleh instansi dan ada juga dokumen yang disiapkan oleh secara pribadi ya. Kalau misalnya wargi BKN membaca notifikasi BTS di Mola ya, di Mola itu kalau misalnya itu merupakan dokumen pribadi ya, pribadi wargi BKN, silakan melakukan koordinasi ke BKD atau BKPSDM. Sebagai contoh misalnya BTS-nya itu adalah terdapat perbedaan data nama ya antara ijazah dengan data usul. Nah, itu pasti kan terkait dengan dokumen pribadi. Nah, ini di sini wargi BKN silakan boleh berkoordinasi ke teman-teman BKPSDM. Saya ada informasi BTS ini. Nah, kira-kira dokumen apa yang harus saya lengkapi? Dan di sini pun teman-teman BKPSDM ini saya yakin pasti akan menghubungi juga yang bersangkutan. Ini ada catatan dari BKN bahwa terdapat perbedaan data nama. Nah, silakan dilengkapi dokumen ini. Nanti kalau wargi BKN, misalnya sebagai contoh ada kesalahan nama pada ijazah. Jadi kita mintakan surat keterangan nama terkait dengan perbaikan ijazah itu dari sekolah atau perguruan tinggi yang mengeluarkan. Kalau itu sudah ada, silakan wargi BKN dapat sampaikan kepada petugas BKPSDM. Kemudian petugas BKPSDM itu nanti akan mengunggah kembali ke sistem SIASN dan menyampaikan kepada kami di BKN. Setelah kemudian itu kami akan melakukan verifikasi kembali. Kalau sudah tidak masalah, kita akan tetapkan NIP-nya. Seperti itu. Oke, nah itu wargi BKN. Karena sekarang sudah ada sistem Mola BKN ya, monitoring layanan BKN. Jadi pelamar bisa mengecek secara mandiri progres penetapan NIP-nya. Iya. Nah, kalau misalnya usulan tidak ditemukan, itu artinya usulannya memang belum masuk ke BKN. Belum diusulkan ke BKN. Iya, belum diusulkan. Jadi harap diusulkan ke bersabar BKN. Iya, ya. jadi jangan panik langsung, ini kok usulan saya Iya, tidak ditemukan tenang segala saja. macam. Atau misalnya lagi prosesnya sudah sabar wargi BKN, tidak perlu misalnya terus-terusan ke BKPSDM, kok ini saya belum diproses, saya proses saat misalnya ke BKN, kok usaha ini belum diproses. Kita kan tidak hanya memproses satu instansi saja, tidak memproses satu daerah saja atau satu orang saja, enggak wargi BKN. Baik wargi BKN ya, mungkin perlu kami sampaikan bahwa yang pertama kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mitra kerja kami ya, BKD, BKPSDM yang selama proses pengadaan ini sudah luar biasa bekerjanya ya Mbak Tasya. Teman-teman ini tidak mengenal waktu, bekerja Senin sampai Minggu, pagi sampai malam. Itu kami sangat mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi ya. Kemudian selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada wargi BKN yang selama ini telah memberikan atensi besar. Besar harapan kami wargi BKN dapat selalu mendoakan kita semua ya, mendoakan kami di BKN, mendoakan juga teman-teman di BKD dan BKPSDM agar kami selalu diberikan kesehatan, kemudian selalu semangat ya dalam proses pengadaan ini Mbak Tasya ya. Jadi tadi Mbak Tasya juga menyampaikan satu kata sabar ya, sabar ya. Kita semua sedang berupaya, sedang bekerja keras dan bekerja cerdas juga tentunya ya untuk menyelesaikan seluruh proses ini. Harapan wargi BKN dan harapan kami dan juga tentunya harapan teman-teman di BKD maupun di BKPSDM itu adalah sama. Ingin proses ini segera
selesai. Karena kita ingin melihat wajah-wajah bahagia nih dari wargi BKN ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada wargi BKN untuk sabar ya, untuk segala sesuatu itu perlu proses, dan tadi saya sudah sampaikan juga mohon doanya untuk kami ya. Mohon doa dan mohon berikan semangat kepada seluruh tim baik di BKPSDM, BKD maupun di kami ya, agar proses ini berjalan dengan lancar. Itu saja barangkali Mbak Tasya. Baik, Iya. terima kasih banyak Bu Dwi. Terima kasih kembali atas ya. informasinya yang pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami harap perbincangan kami hari ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wargi BKN. Dan tentunya wargi BKN bisa lebih memahami seperti apa alur penetapan NIP ASN, kemudian pertanyaan-pertanyaan wargi BKN terkait TMT, SK, SPMT, mulai bekerja, ataupun bahkan gaji ya, kapan diterimanya, seperti itu.